Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tidak ada suatu aral apapun yang menimpa kita. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam tahun ajaran baru 2020-2021. Ya. Saya ucapkan selamat pada anak-anakku sekalian. Anda semuanya sudah naik di kelas 11. Kali ini kita akan membahas KD yang pertama, yaitu pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, pada KD ini kita mulai dari bab yang pertama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Perlu Anda ketahui anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan setelah anak-anak mempelajari tayangan ini, anak-anak mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah membaca materi tentang HAM ini, ya, sekali lagi anak-anak diharapkan mampu menganalisis ya terkait dengan keterpenuhan hak-hak warga negara melalui penilaian antar teman dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, diharapkan anak-anak mampu memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi tentang adanya pelanggaran HAM, baik di Indonesia maupun di dunia. Tujuan berikutnya yaitu masih terkait dengan pemanfaatan teknologi, anak-anak mampu mencari beberapa putusan kasus pelanggaran HAM yang telah diputuskan di Indonesia melalui lembaga peradilan. Adapun tujuan yang terakhir yaitu diharapkan anak-anak mampu menghormati dan menghargai hak asasi setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Demikian untuk tujuan dari pembelajaran ini anak-anak. Kemudian saya lanjutkan untuk materi pada pertemuan kali ini, kita akan fokuskan pada materi yaitu yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ini untuk materi yang pertama, di mana materi ini nanti kita akan membahas ada 3 hal. Yang pertama yaitu makna HAM, yang kedua yaitu makna kewajiban asasi manusia, yang ketiga yaitu sejarah perkembangan HAM. Baik anak-anakku sekalian, ya. Untuk materi berikutnya nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, ya. Untuk itu kita awali untuk pembahasan materi yang pertama ini, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Perlu Anda ketahui anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Ya, banyak definisi tentang hak asasi manusia. Nanti anak-anak bisa ya browsing, searching atau membaca berbagai buku atau literatur ya untuk memperkaya pemahaman tentang pengertian hak asasi manusia. Di sini akan saya berikan secara umum apa sih itu hak asasi manusia. Secara umum hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia ya sejak ia dilahirkan. Nah, bahkan sejak ada dalam kandungan ya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perlu Anda ketahui anak-anak ya bahwa tiap orang itu secara kodrati sebetulnya itu sudah memiliki hak-hak dasar. Dan itu bukan pemberian seseorang, bukan pula pemberian dari negara. Kemudian kita akan cuplikkan ya, pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang HAM. Khususnya terdapat pada pasal 1 ayat 1. Di situ dituliskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu adalah definisi yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang hak asasi manusia. Berikutnya kita lanjutkan, apa sih makna yang terkandung dalam HAM tersebut? Merujuk pada pendapat Jan Matterson bahwa hak asasi sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak bisa hidup sebagai manusia. Dari pernyataan Jan Matterson ini terkandung dua makna tentang HAM. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat. Apa yang dimaksud HAM merupakan hak alamiah? Bahwa hak alamiah itu, bahwa hak itu melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Jadi secara kodrati melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Itu alamiah. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat. Ini merupakan alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Wujudnya, ini dalam bentuk nanti peraturan perundang-undangan, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan, anak-anak. Bagaimana ciri-ciri hak asasi manusia? Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yaitu yang pertama, hakiki. Artinya apa? HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua umat sejak lahir. Jadi hakiki itu maksudnya bahwa hak asasi itu dimiliki oleh setiap umat manusia sejak ia dilahirkan. Yang kedua, universal. Artinya apa? Bahwa HAM ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut. Maksudnya apa? Yaitu HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan pada pihak lain atau orang lain. Sedangkan ciri-ciri yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Itulah anak-anak untuk ciri-ciri dari hak asasi manusia. Berikutnya kita bahas untuk materi yang kedua atau yang B, yaitu makna kewajiban asasi manusia. Perlu Anda ketahui anak-anak bahwa tiap manusia selain memiliki hak asasi, dia juga memiliki kewajiban asasi. Hak dan kewajiban asasi ini tidak bisa dipisahkan, karena ini melekat pada setiap diri manusia. Lah, sekarang kita bahas apa sih makna dari kewajiban asasi manusia itu. Secara umum, kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Jadi wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Itu adalah kewajiban. Kemudian kita cuplikkan makna kewajiban asasi manusia menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM. Ya, khususnya terdapat pada pasal 1 ayat 2. Di situ dinyatakan kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, itu adalah pernyataan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 30, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian perlu Anda ketahui anak-anak bahwa hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ya, tadi di muka sudah saya sampaikan. Ya. Dan ini memiliki hubungan kausalitas atau memiliki hubungan sebab akibat. Maksudnya bagaimana? Ya. Seseorang akan mendapatkan hak-haknya karena dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. Ya. Jadi orang akan mendapatkan hak manakala orang itu telah melaksanakan kewajibannya. Saya contohkan, seorang karyawan. Seorang karyawan akan mendapatkan gaji tiap bulan manakala ia sudah bekerja. Ya. Nah, bekerja itu adalah kewajiban. Gaji adalah hak. Itu contohnya anak-anak. Ya. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu yang ketiga atau yang C. Sejarah perkembangan HAM. Kita lihat sejarah perkembangan HAM itu baik di dunia maupun di Indonesia. Ini secara ringkas. Nanti anak-anak bisa browsing, mencari berbagai literasi untuk memperluas wawasan. Ya. Kita awali di dunia. Ya. Perjuangan penegakan HAM dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Ya. Semakin maju peradaban manusia, maka semakin kuat tuntutan untuk menegakkan HAM. Ya. Adapun dimulainya sejarah perkembangan HAM, ya, para ahli sepakat ya, bahwa sejarah penegakan HAM itu dimulai sejak ada Piagam Madinah. Ya. Sementara di dunia barat baru dimulai sejak abad 13 dengan dibuatnya Magna Carta, yaitu di Inggris. Ya. Perhatikan anak-anak, ya, di sini ada fase-fase perkembangan ya tentang hak asasi manusia dan ini akan mempengaruhi perkembangan HAM di dunia. Ya. Anda lihat, yaitu dimulai dari tahun 627 yaitu adanya Piagam Madinah. Berikutnya tahun 1215 yaitu muncul Magna Carta di Inggris. Ya. Kemudian tahun 1979 ya muncul Habeas Corpus Act yaitu masih di Inggris. Kemudian dilanjut lagi muncul ya Piagam tahun 1689 Bill of Rights itu juga di Inggris. Kemudian muncul lagi ya yaitu di Amerika Serikat ya tahun 1776 Declaration of Independence. Ya. Kemudian tahun 1789 itu Declaration Destroyed the Home at du Citoyen. Ini di Prancis. Nah. Kemudian tahun 1981 Right of Self-Determination. Ya. Kemudian dilanjut tahun 1941 Atlantic Charter. Ya. Kemudian pada puncaknya tahun 1948 di mana PBB yang mengesahkan Piagam HAM sedunia yang diberi nama Universal Declaration of Human Rights. Anak-anak, di situ hanya tercantum ya nama-nama piagam internasional tentang HAM dan tahun-tahunnya. Tugas anak-anak ya yaitu untuk mencari ya tahu apa sih masing-masing piagam HAM itu ya. Jadi silahkan Anda nanti browsing dan di
beri penjelasan masing-masing piagam tersebut. Ya, tugasnya nanti ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan diupload di tugas lewat Google Classroom. Nah, kemudian untuk perkembangan HAM kita lihat di Indonesia, anak-anak. Ya. Sejak kapan sih perkembangan HAM ada di Indonesia ini? Ya, ini saya bagi dalam beberapa fase, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, sudah kemerdekaan itu juga nanti dibagi lagi dalam beberapa fase. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan, yaitu diawali dengan adanya berbagai macam organisasi pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua sesudah kemerdekaan, yaitu periode tahun 1945 sampai 1950, yaitu adanya hak merdeka, ya, yaitu tuntutan akan hak merdeka, hak berserikat, berorganisasi, menyampaikan pendapat secara politik di parlemen. Ya. Kemudian periode tahun 1950 sampai dengan 1959, yaitu ya adanya hak kebebasan berdemokrasi liberal, di mana demokrasi ini cenderung mengedepankan kebebasan individu. Kemudian periode berikutnya tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini terjadi penurunan ya konstelasi HAM, ya, di mana HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah. Ya, boleh dikatakan bahwa hak asasi manusia itu terjadi pemasungan, ya. Jadi pemasungan atau pengekangan, alias tidak ada kebebasan. Berikutnya periode tahun 1966 sampai 1998. Bagaimana gambaran periode ini, anak-anak? Ya. Ini bisa kita fase dalam 3 fase atau dalam 3 kurun waktu, yaitu tahun 1967 di mana terjadi usaha untuk melindungi kebebasan dasar manusia. Ini tampak ya dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Kemudian tahun 1970 ya, sampai 1980 ya, ini terjadi penurunan ya kebebasan hak asasi manusia, ya hampir sama seperti tadi di atas, ya, yaitu terjadi pengekangan atau pemasungan hak asasi manusia oleh pemerintah, di mana pemerintah cenderung bersikap defensif ya, atau bertahan, represif, menggunakan kekerasan ya, yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang sifatnya restriktif atau membatasi terhadap hak asasi manusia. Berikutnya tahun 1990 ya. HAM tidak sekedar wacana, tapi HAM sudah dibentuk lembaga penegak HAM. Jadi ada angin segar di mana HAM tidak lagi sebuah wacana atau angan-angan, tapi HAM sudah bisa diterima oleh masyarakat maupun pemerintah. Terbukti pemerintah membentuk lembaga penegak hak asasi manusia yang dalam hal ini yaitu Komnas HAM, yaitu terbentuk tahun 1993. Dengan catatan ya, karena kondisi politik pada saat itu Komnas HAM ya belum bisa berfungsi secara maksimal. Artinya apa? Sudah ada lembaganya, tapi pelanggaran masih banyak. Ya. Kemudian kita lanjutkan periode yang
terakhir, yaitu periode tahun 1998 sampai sekarang. Ya. Jadi era reformasi sampai sekarang. Nah, pada era reformasi ini ibarat sebuah keran yang dibuka mengalir ngucur. Ya. Artinya di situ HAM mendapatkan perhatian yang resmi dan mendapatkan kebebasan. Ya, di sini ya kebebasan HAM di sini ditandai dengan lahirnya berbagai undang-undang tentang hak asasi manusia. Ya, diawali dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Ini mengatur tentang HAM. Kemudian muncul undang-undang tentang HAM itu sendiri, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ya. Kemudian muncul Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, yaitu Pengadilan HAM. Ya. Itulah gambaran perkembangan HAM yang ada di Indonesia, anak-anak. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ya, untuk pertemuan kali ini kita baru membahas untuk materi yang pertama yang mencakup 3 hal tadi. Ya. Untuk selanjutnya nanti kita ketemu pada minggu berikutnya. Jangan lupa anak-anak, tadi tugas Anda adalah ya mencari ya masing-masing piagam HAM itu penjelasannya. Ya. Jadi tadi ada berbagai macam piagam HAM itu, silahkan Anda bisa cari, browsing, kemudian Anda tulis di buku tulis, kemudian difoto dan diupload. Demikian anak-anakku sekalian, ya, jika ada pertanyaan nanti bisa lewat chat, ya. Kita bisa saling bertanya, berdiskusi lewat chat anak-anakku, ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri anak-anakku, mohon maaf jika ada keliruan. Saya akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.